Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Burhanuddin, calon guru penggerak Angkatan 8, demonstrasi konstekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidikan menuntut anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Tugas sebagai pendidik yang pertama, penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Kedua, alasan yang konstekstual, penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Ketiga, hasil penerapan gagasan terkait pemikiran KHD secara konstekstual. Keempat, tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Ide dan gagasan yang sesuai dengan pemikiran KHD. Pertama, mendidik yang berpusat pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan, Ing Madio Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat kemauan, dan Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengejawantahkannya ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, pendidikan yang berasas trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon yaitu kontinuitas. Yang kedua, konvergensi. Yang ketiga, konsentris. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Ketiga, tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Tripusat pendidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya yaitu adalah yang pertama orang tua, yang kedua sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Keempat, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyelesaikan diri. Dalam konteks pembelajaran pendidikan harus memberikan siswa dengan kecakapan abad 21. Kelima, pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu, menghadirkan model dan metode pembelajaran yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi. Yang keenam, pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Yang ketujuh, mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani
segala bentuk kebutuhan metode belajar murid yang berbeda-beda. Kedelapan, belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Alasan yang konseptual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Konsep pemikiran KHD sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Selanjutnya, sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid, serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran, dan di belakang memberikan dorongan. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran KHD secara konseptual, murid harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Hasil penerapan atau ide atau gagasan terkait dengan pemikiran KHD secara kontekstual di SMA 1 Negeri Mataram, penerapan karakter dan budi pekerti melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, jadwal piket guru untuk membudayakan 3S setiap hari. Yang kedua, pembiasaan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Yang ketiga, pembiasaan imtak pagi dan imtak Jumat. Yang keempat, pembiasaan Sabtu sehat atau senam gemar gatra. Yang kelima, pembiasaan gotong royong untuk membersihkan kelas atau sekitarnya. Yang keenam, pembiasaan mengenalkan permainan tradisional. Penanaman karakter cinta lingkungan melalui kegiatan di SMA 1, itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pembuatan ekoenzim dari kulit buah. Yang kedua, pengelolaan bahan kertas menjadi pakaian. Yang ketiga, pamer hasil karya pengolahan bahan makanan yang bernilai jual. Untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dan berpihak pada murid, kita harus bisa menyiapkan ice breaking dalam pembelajaran untuk mencairkan situasi kelas dan tidak memberikan hukuman kepada murid, tidak marah saat mengajar, lebih sabar dalam membimbing murid. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan menjadi teladan, penyemangat, dan mendorong untuk murid. Solusinya menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan, dan pembelajaran dalam memahami karakter murid, serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat anak. Selanjutnya, tantangan melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak dan bermakna pada murid. Solusinya adalah membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Tantangan berikutnya adalah kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut mensukseskan program sekolah. Solusinya, mengadakan musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Maka jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.